Ibrani pukul 1:14 Ibrani pukul 1:14 Tuhan, setelah berbicara kepada para ayah melalui para nabi berkali-kali dan dengan cara yang berbeda, telah berbicara kepada kita di hari-hari terakhir ini melalui putranya, yang dia tunjuk sebagai pewaris segala sesuatu, melalui siapa dia juga menjadikan dunia. Yang, sebagai kecemerlangan kemuliaannya, dan gambar yang jelas dari pribadinya, dan menegakkan segala sesuatu dengan kata-kata kuasanya, ketika dia sendiri membersihkan dosa-dosa kita, duduk di sebelah kanan keagungan di tempat tinggi, dibuat jauh lebih baik dari para malaikat, karena dia mewarisi nama yang lebih baik dari mereka. Untuk malaikat mana yang pernah dia katakan, "Engkau adalah putraku, hari ini aku telah memperanakkanmu"? Dan lagi, "Aku akan menjadi ayahnya, dan dia akan menjadi putraku"? Dan lagi, ketika dia melahirkan anak sulung ke dunia, dia berkata, "Biarlah semua malaikat Tuhan menyembah dia." Dan tentang para malaikat dia berkata, "Jadikan para malaikatnya roh, dan menterinya api yang menyala-nyala." Tetapi tentang putra dia berkata, "Ya Tuhan, tahta MU akan berdiri selama-lamanya, tongkat keadilan adalah tongkat kerajaan Anda. Anda mencintai keadilan dan membenci kejahatan, karena itu Tuhan, Tuhanmu, telah mengurapimu dengan minyak kegembiraan di atas teman-temanmu. Dan, Engkau, Tuhan, pada mulanya mendirikan bumi, dan langit adalah buatan tangan MU. Mereka akan binasa, tetapi Anda akan tetap tinggal, dan semuanya, seperti pakaian, akan menjadi tua, dan seperti jubah Anda akan membungkusnya, dan mereka akan diganti. Tapi kamu tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak akan berakhir." Dan malaikat mana yang pernah dia katakan, "Duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan? Ibrani 1:1-14 Ibrani 2:1-4 Ibrani 2:1-4 Oleh karena itu, kita harus lebih memperhatikan hal-hal yang telah didengar, agar kita tidak tersesat. Karena jika firman yang diucapkan melalui para malaikat berdiri teguh, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan memiliki upah yang adil, bagaimana kita akan lolos, jika kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar, yang pertama kali diumumkan oleh Tuhan, dikonfirmasi kepada kita oleh mereka yang mendengarnya, Tuhan juga bersaksi bersama mereka, dengan tanda dan keajaiban, dan dengan berbagai kuasa, dan dengan karunia Roh Kudus, menurut kehendaknya. Ibrani 2:1-4 Pertanyaan diskusi. Kristus anak Allah. Bagaimana Yesus Kristus berbeda dari seorang nabi perjanjian lama? Apa perbedaan karakteristik antara Yesus Kristus dan para malaikat? Mengapa kita harus memberi perhatian khusus pada beritanya? Dan setelah mendengarnya dan dianggap percaya, mengapa kita perlu terus memperhatikannya? Apa akibatnya jika kita tidak melakukannya? Bukti apakah yang diberikan kepada kita bahwa Injil keselamatan adalah firman Allah? Komentar. Sekarang Allah berbicara melalui anaknya. Ibrani 1:1-2 Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi berkali-kali dan dengan berbagai cara, tetapi pada hari-hari terakhir ini Dia telah berbicara kepada kita melalui anaknya, yang Dia tunjuk sebagai ahli waris segala sesuatu, dan melalui siapa Dia menciptakan alam semesta. Bagian pertama dari Ibrani berbicara tentang siapa Yesus dan siapa Dia bukan. Perhatikan di sini bahwa Yesus tidak dikategorikan di antara para nabi, seperti yang diajukan secara salah oleh Islam, seolah-olah Dia hanyalah seorang nabi. Memang, Yesus dianggap layak mendapat kehormatan lebih besar daripada Musa, sama seperti pembangun rumah lebih dihormati daripada rumah itu sendiri. Karena setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah adalah pembangun segala sesuatu. Ibrani 3:3-4 Karena, melalui Dia, Yesus, segala sesuatu dijadikan, tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Yohanes 1:3 Ya, melalui Yesus segala sesuatu dijadikan. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan atau kekuasaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia ada sebelum segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu bersatu. Kolose 1:15-17 Tidak seorang pun dapat mengaku percaya kepada Yesus, tanpa percaya fakta tentang Dia ini. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya,
menulis nama saya dalam buku kehidupan. 1 Yohanes 1. 9 Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9.